Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memandu untuk mengisi konten di Classroom dengan membuat kuis ya, yang nanti kita akan buat menggunakan Google Form. Yang pertama, kita masuk ke Classroom. Oke, selanjutnya kita pilih kelas yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian kita ke menu tugas kelas ya. Jadi mengupload materi, membuat kuis, membuat pertanyaan, itu semuanya adalah ada di menu tugas kelas. Selanjutnya kita klik tombol buat. Kemudian kita bisa memilih tugas kuis. Nah, di sini kita sebenarnya bisa memberikan kuis atau membuat kuis dengan beberapa cara. Salah satunya adalah menambahkan link, ya, menambahkan link yang kita ambilkan dari link Google Form yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendemokan membuat kuisnya, tidak menggunakan Google Form yang terpisah, tetapi sudah langsung otomatis ada di Classroom. Walaupun nanti waktu kita lihat di editing dan ngecek hasil respon dari peserta, nanti kita akan masuk ke halaman baru, ya, tab baru yang nanti berisi untuk kebutuhan editing dan lain sebagainya. Baik, yang pertama kita kasih judulnya misalkan adalah kuis 2. Ya, kita hanya latihan saja. Kemudian kita klik blank quiz ya. Nah, di sini nanti kita akan diarahkan ke satu halaman baru, namanya adalah halaman blank quiz. Formatnya adalah menggunakan Google Form. Nah, ada satu saran di sini, akan lebih baik Bapak Ibu menggunakan browsernya jenis Chrome ya. Walaupun seperti sebelumnya kita bisa menggunakan browser populer yang lain ya. Kita kasih nama, misalkan tadi kuis 2. Ya, ini saya kasih nama yang sama biar nggak terlalu banyak nama ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaan ya. Yang pertanyaan itu nanti bisa kita buat tipenya adalah pilihan ganda atau isian singkat atau deskripsi panjang ya. Nah, ada beberapa kelemahan dan kekurangan untuk masing-masing jenis kuis ya. Kalau untuk yang pilihan ganda mungkin lebih jelas ya karena nanti tinggal memilih. Kalau yang pertanyaan yang sifatnya adalah harus dijawab secara essay, nah itu nanti akan kita coba jelaskan. Yang pertama, misalkan kita mau memberikan pertanyaan seputar ya misalkan begini, manakah yang termasuk binatang jinak? Oke. Nah, di sini ada option 1 dan tambahkan option. Nah, kita akan memberikan jawabannya di sini. Ya, misalkan saya langsung menggunakan tanpa harus mengetikkan kata, tapi saya akan mudahkan supaya nanti tidak muncul perdebatan soal isinya A, B atau C. Nah, saya tuliskan di sini A titik ya, sudah begitu aja. Kemudian di sini ada gambar ikon kotak ya. Kita bisa klik untuk kemudian nanti kita bisa menambahkan gambar. Misalkan gambar ini saya ambilkan dari komputer saya. Ya, ini ada ayam. Oke, di sini sudah muncul ayam, kemudian kita tambahkan B. Ya. Nah, walaupun di sini sudah ada beberapa pilihan menggunakan huruf besar, kita juga bisa menggunakan ini ya. Jadi ini adalah tool bantu, jadi Google Form yang dibuat oleh Google dan timnya ya, memberikan satu kemudahan dari pengguna untuk tidak terlalu banyak
memikirkan harus seperti apa nantinya karena sudah dipilihkan beberapa opsi yang direkomendasikan untuk bisa dieksekusi oleh pengguna Google Form. Baik, saya lanjutkan. Ya, saya cari. Ya, saya menggunakan, jadi saya sudah menyiapkan beberapa gambar di sini. Ya, misalkan ini. Oke. Selanjutnya C, ya, dia sudah langsung cerdas, ya, langsung memberikan rekomendasinya, tapi biar konsisten saya buat hurufnya kecil. Ya. Nah, ini adalah yang model pertanyaan pilihan ganda. Dan kemudian kita tentukan kunci jawabannya dengan mengklik jawaban yang kita anggap benar. Kemudian kita kasih poin. Misalkan soal kita ada 10, berarti poinnya kita bisa buat masing-masing 10. Kalau soalnya ada 8, kita bisa buat poinnya 20. Jadi kita usahakan supaya poin totalnya adalah 100, supaya nanti kita tidak terlalu bingung untuk mengolah data hasil jawaban dari peserta kelas kita. Misalkan saya buat 20, berarti nanti saya harus buat soal 5. Nah, itu yang pertama ya. Kalau sudah selesai, kita klik selesai, atau kalau kita mau menambahkan, kita tambahkan. Nah, kita akan coba pertanyaan yang memberikan jawabannya adalah dalam bentuk esai. Siapakah Presiden RI kedua? Nah, di sini pilihan jawabannya bukan pilihan ganda, tapi jawab singkat. Nah, ya. Nah, di jawab singkat kita diberikan beberapa kendala karena bisa jadi orang-orang yang menjawab, peserta yang menjawab itu akan menjawab dengan kata yang tidak selalu sama, ya, tidak selalu unik, ya. Jadi misalkan kita menganggap jawaban yang benar adalah Bapak Soeharto, tapi kan bisa dituliskan Soeharto, S-U-H-A-R-T-O, atau Soeharto, ejaan lama. Nah, di sini kita bisa memberikan kunci jawaban yang nantinya akan bisa menjadi salah satu rujukan, ya, untuk memberikan poin jawabannya betul atau salah. Ya, dan ini sangat banyak sekali. Jadi kalau misalkan ini nanti tidak memungkinkan untuk kita memberikan semua opsi jawaban yang benar, maka solusinya adalah nanti pada saat kita merespon jawaban atau kita memberikan tanggapan terhadap semua jawaban yang telah diisi oleh peserta kuis, ya. Jadi misalkan ini saya buat selesai, ya. Kemudian maaf, saya belum kasih poin. Ya, seperti ini, ya. Ya, misalkan nanti kita buat pertanyaan yang lain, ya kita tinggal menambahkan saja. Ya, nanti kalau sudah kita nanti bisa klik selesai, ya. Kalau misalkan nanti memang dibutuhkan memberikan soal-soal yang lain, kita bisa lanjutkan dan kita nanti bisa klik selesai. Kalau misalkan kita mau menghapus, kita tinggal klik tombol hapus, ya. Kalau misalkan kita pengen memindahkan pertanyaan dari nomor 1 ke nomor 2, kita bisa klik tahan. Di atas pertanyaan itu ada titik, ya, ada 6 titik di sini. Kita bisa drag drop untuk dipindahkan ke atas atau ke bawah. Jadi misalkan ini saya geser ke bawah, ya, untuk mengganti, maaf. Nah, jadi ini bisa kita geser ke atas atau ke bawah, jadi bisa lukir. Ini tampilannya kurang kecil, saya coba kecilkan. Ya, seperti ini. Jadi kita bisa pindahkan soal nomor 1 ke soal nomor 2 dan seterusnya. Jadi dipastikan bahwa semua poin yang nanti kita sudah siapkan itu nanti mengikuti jumlah totalnya, misalkan nanti 20
5 berarti ada 4 soal dan seterusnya. Ya, ini coba saya atur lagi. Kita coba edit. Ya, ini saya buat poinnya jadi 25. Oke. Ya, kita selesai. Nah, langkah selanjutnya kalau misalkan soal ini sudah kita selesaikan, kita bisa kirim. Ya, dikirim ini formatnya bisa dalam bentuk link, ya, linknya ini link panjang, atau kita buat pendek dengan mengklik tanda perpendek URL. Nah, ini yang kita salin. Nanti link inilah yang nanti kemudian bisa kita gunakan untuk dibagikan ke orang atau ke peserta. Nah, tapi di sini karena tadi kita membuatnya adalah dalam classroom, maka itu tidak perlu dilakukan karena sudah otomatis nanti akan ada di penugasan yang ada di sini. Ya, kita selesaikan dulu. Di sini juga ada pengaturan. Ya, di pengaturan ini bisa nanti membatasi responden atau peserta untuk hanya misalkan menggunakan 1 kali tanggapan. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Dan kalau misalkan menghendaki mereka masih bisa mengedit setelah dia mengirimkan, itu pun bisa kita tambahkan di sini. Tapi itu masing-masing kembali ke semuanya, ya, ke guru atau ke pengelola kelas. Ya, misalkan saya simpan. Nah, oke. Ya, semuanya sudah disimpan. Ya, tampilannya seperti apa? Kita bisa klik gambar mata. Ini adalah pratinjau. Nah, kuisnya nanti seperti ini bentuknya. Jadi jawaban nanti akan diisi oleh si peserta di sini. Jadi ini skor tertingginya adalah 50 ya, 25 dan 25. Yang tadi saya sampaikan kalau bisa totalnya adalah 100 ya. Saya coba ganti. Ya, saya masih bisa edit. 50. Yang di bawah ini saya buat juga 50. Jadi totalnya adalah 100. Baik, kita siapkan linknya. Oke, sudah. Kita akan cek di sini, kita refresh. Ya, ini kuis 2 sudah ada. Ya, tinggal nanti kita edit ya. Jadi kalau misalkan kuis tadi sudah kita buat, sudah kita refresh, atau kita langsung bisa membetulkan di sini, nanti kita bisa juga mengedit kembali. Nah, di sini sebelah kanan ini ada pengaturan untuk mengatur, misalkan kita mau batasi kapan dia terakhir mengumpulkan, ya, termasuk nanti jamnya itu juga bisa diisikan, ya. Jadi misalkan seperti itu, kemudian topiknya adalah masuk di kuis, ya. Nah, ini contoh ketika kita membuat kuis. Selanjutnya nanti tinggal menugaskan. Jadi kita klik tugaskan, ya, baru nanti semua peserta akan bisa melihat kuis yang kita berikan. Ya. Nah, nanti tinggal ditugaskan. Ya, demikian untuk membuat kuis. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.